bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Do you understand Indonesian? Okay, sorry. Ya. Suami istri paling bahagia di dunia ini siapa? Jawabnya Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah punya mertua. Maaf ya mertua. Begitu ya, bahagia betul mereka itu ya, tanpa mertua. Dan istri paling bahagia di dunia ini siapa? Ibu Maria. Karena suaminya nggak pernah ngomong. Ya, di kitab suci itu nggak pernah ada dikatakan Yosef bicara kan? Itu istri itu paling bahagia kalau suami diem aja. Kemudian suami paling bahagia di dunia ini siapa? Menurut survei nggak ada. Tapi yang pura-pura bahagia banyak. Maka para istri, maaf ya, seperti itu. Angan hati-hati nanti ya, seperti itu. Nah, apa hubungan cerita sederhana tadi dengan bacaan kita? Nggak ada, nggak ada. Hanya karena saya lihat ada mertua, ini pasti ada menantu dan sebaliknya. Ini betul kan menantunya kan? Ya baik. Oke, seperti itu. Nah, bacaan yang kita dengarkan tadi sebenarnya bicara tentang persoalan harian kita, di mana yang pertama itu bicara soal ketika kita merasa bahwa kita penting, kita sesuatu, kita hebat dan seterusnya, sementara mungkin penghargaan orang yang menurut kita lebih hebat kepada kita itu kurang dibanding sama penghargaan dia kepada sesama saya yang menurut saya ada di bawah saya, begitulah. Ya, lalu saya merasa begitu dan bisa marah kepada yang lebih hebat itu, juga bisa iri hati kepada yang menurut saya mereka lebih rendah, dan itu terjadi pada Kain dan Habel. Dan ambisi, ya, sakit hati, kecil hati menimbulkan kemarahan, lalu benci, dan akhirnya terjadi pembunuhan, ya, seperti itu. Dan di bacaan Injil kita tahu tadi bahwa di sini dikatakan orang-orang Farisi, ini orang hebat, ini orang Farisi ya, orang yang tahu tentang agama, mereka baca kitab suci, bahkan mungkin menghafal banyak ayat-ayat kitab suci, tetapi lalu menganggap yang lain itu yang tidak selevel mereka sebagai yang lebih rendah, bahkan semacam mengklaim merekalah yang diberkati oleh Yahweh, sehingga kalau ada hal-hal lain yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan, tetapi ternyata lebih canggih, lebih hebat, begitulah. Bagi mereka, wow, ini pasti bukan dari Tuhan, seperti itu. Dan peristiwanya bahwa mereka minta tanda kepada Yesus. Alasan apa nggak tahu, tapi seperti tadi kata pembukaan, seolah-olah kalau Yesus buat tanda kepada mereka, mereka merasa mungkin lebih hebat ya, dibanding orang-orang lain yang mengalami tanda Tuhan. Seperti itu. Dan Yesus nggak mau, karena Yesus heran loh. Yesus tahu bahwa setiap kali apapun yang dia lakukan, ya, sejak pemunculannya, baik mengatakan ajaran Tuhan maupun melakukan mujizat, itu orang Farisi dan teman-temannya itu selalu hadir memata-matai. Ya, hadir bukan untuk mengalami keselamatan,
tetapi memata-matai dan setiap saat, begitulah. Kalaupun tidak mereka ngirim orang lain, orang-orangnya dikirim untuk pokoknya amat-amat itu Yesus bikin apa, begitulah. Ya. Dan mereka tahu persis bahwa ada banyak tanda dibuat Yesus. Ya, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dihidupkan. Dan bagi mereka itu nggak cukup, begitulah. Untuk mengatakan bahwa, untuk menyadari bahwa yang bisa buat itu tuh cuma Allah gitu, ya. Nggak ada orang tuli dari lahir bisa mendengar, orang buta dari lahir bisa bahkan orang mati hidup lagi, ya. Itu hanya Allah yang bisa, gitu. Dan mereka tahu itu dari kitab suci, tapi mereka tidak mengakui itu, lalu minta tanda. Maka Yesus hanya mengeluh bahwa, mengapa angkatan ini meminta tanda? Kepada angkatan ini sekali-kali tidak diberikan tanda. Karena harusnya sudah jelas bahwa yang mereka nanti-nantikan sebagai Mesias, sebagai penyelamat ada dalam diri Tuhan kita, Yesus. Maka dalam keseharian, hati-hati karena kehebatan, keahlian kita itu bisa menjadi jalan licin untuk sampai kepada Allah. Karena kita bisa saja terpleset bukan karena kesalahan-kesalahan kita, tapi kita terpleset karena mungkin kehebatan yang kita miliki, yang tidak kita sadari membuat kita jumawa, sombong, lalu menganggap yang lain itu tidak selevel. Bahkan di hadapan Tuhan kita bisa menyombongkan diri, sebagaimana Kain dan juga orang-orang Farisi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan, dan juga mendoakan siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita, sehingga Tuhan membantu mereka juga untuk memperoleh keselamatan. Dan Anda doakanlah mertua, ya, seperti itu, dua-duanya, ya. Doakanlah menantu, ya, dan jangan lupa mendoakan yang di belakang itu, ya, supaya dia juga dapat jodoh yang baik. Tapi yang itu jangan, ya, karena itu sudah selibat seumur hidup. Aduh, kasihan. Kita siapkan persembahan, mari.